Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Bagaimana kabar semuanya? Semuanya dalam keadaan sehat. Baiklah, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai konsep mol. Konsep mol itu merupakan bagian daripada hukum dasar kimia. Sebelum kita bahas mengenai konsep mol, pada pertemuan yang lalu kita telah belajar yaitu mengenai menghitung jenis dan jumlah atom dalam rumus kimia. Untuk menghitung jenis dan jumlah atom dalam rumus kimia itu dapat kita hitung yaitu dengan menggunakan rumus yaitu angka koefisien kali angka indeks. Kemudian setelah itu kita juga telah belajar mengenai persamaan reaksi. Suatu persamaan reaksi itu dikatakan setara atau sempurna jika telah memenuhi hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier yang menyatakan massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Dari situ dapat kita simpulkan jumlah atom sebelah kiri harus sama dengan jumlah atom sebelah kanan. Untuk menyetarakan atau menyamakan itu boleh kita merubah angka koefisien. Baiklah, pada pertemuan ini dalam konsep mol apa saja yang kita pelajari? Yang pertama kita pelajari mengenai jumlah mol. Kedua yaitu massa molar. Yang ketiga jumlah partikel. Dan yang keempat volume molar. Kemudian antara jumlah mol, massa molar, jumlah partikel dan volume molar itu dapat kita hubungkan. Kita lanjutkan yang pertama. Sebelum kita bahas mengenai jumlah mol, kita bahas mengenai massa atom relatif atau disingkat AR. Massa atom relatif itu menyatakan perbandingan massa rata-rata satu atom unsur terhadap 1/12 kali massa atom C12. Jadi karena atom itu bendanya itu sangat kecil sekali, maka untuk menghitung massa benda dari suatu atom digunakan angka pembanding yaitu 1/12 kali massa atom C12. Ya, jadi 1/12 kali massa atom C12 itu sebagai angka pembanding. Sehingga dari situ dapat kita tuliskan rumus massa atom relatif misalnya unsur X itu sama dengan massa rata-rata satu atom unsur X dibagi 1/12 kali massa satu atom C12. Karena 1/12 massa atom C12 itu sama dengan SMA. SMA itu kepanjangan adalah satuan massa atom. Maka dapat kita tuliskan rumus ARX atau massa atom relatif unsur X sama dengan massa rata-rata satu unsur X dibagi 1 SMA. Contoh, klorin yang terdapat di alam terdiri atas 75,53% isotop Cl35. Cl35 itu artinya atom Cl yang mempunyai massa atom 35 dan 24% isotop Cl37. Cl37 itu atom Cl yang mempunyai massa atom 37. Massa isotop Cl35 sama dengan 34,9689 SMA. Sedangkan Cl37 sama dengan 36,9659 SMA. Tentukan massa atom relatif unsur klorin.
Jawab, massa rata-rata atom klorin atau Cl itu sama dengan 75,53 per 100 kali 34,9689 SMA sama dengan 24,4 per 100 kali 36,9659 SMA sama dengan 2641,20 per 100 SMA ditambah 901,7 per 100 SMA sama dengan 3543,17 per 100 SMA sama dengan 35,4317 SMA. Jadi massa atom relatif unsur Cl itu sama 35,3417 SMA dibagi 1 SMA sama dengan 35,4317. Ya. Jadi kenapa massa atom relatif tidak mempunyai satuan? Karena ini merupakan angka perbandingan. Kemudian yang perlu ketahui, massa atom relatif itu sama dengan bilangan massa. Dalam sistem periodik itu biasanya terletak di sebelah kiri atas. Itu bilangan massa atau massa atom relatif. Bilangan massa atau massa atom relatif jika di belakang koma kurang dari setengah, maka yang di belakang koma itu dibulatkan menjadi 0. Misalnya 18,421. Maka dibulatkan menjadi 18. Kalau di belakang koma itu lebih dari setengah, maka di belakang koma dibulatkan menjadi 1. Misalnya 39,89. Maka dibulatkan menjadi 40. Kemudian khusus untuk dua tanda atom yang masih memakai pecahan, yaitu atom Cl dan atom Cu. Kalau Cl itu 35,5, kalau Cu sama dengan 63,5. Kalau yang lainnya itu seperti tadi. Kalau di belakang koma kurang dari setengah, yang belakang koma dibulatkan menjadi 0. Kalau yang di belakang koma lebih dari setengah, maka yang di belakang koma dibulatkan menjadi 1. Kita lanjutkan mengenai massa molekul relatif. Ada yang mengatakan massa rumus relatif, itu disingkat MR. Massa rumus relatif atau molekul relatif adalah perbandingan massa rata-rata suatu molekul dengan 1/12 dari massa rata-rata satu atom C12. Sehingga dapat kita tuliskan rumus MR sama dengan massa rata-rata satu molekul dibagi 1/12 kali massa satu atom C12. Atau MR sama dengan jumlah AR. Contoh soal. Tentukan massa molekul relatif atau massa rumus relatif dalam kurung MR dari 1 CaOH 2 kali, 2 Al2SO4 3 kali, 3 C2H5OH, 4 H2CO2O4 2H2O. Jika diketahui ArCa 40, O16, H1, Al27, S32, dan C12. Jawab. Yang pertama, MrCaOH 2 kali. Di sini atom Ca itu jumlahnya 1. Atom O jumlahnya 2. Atom H jumlahnya 2. Sehingga dapat kita cari 1 kali ArCa ditambah 2 kali ArO ditambah 2 kali ArH sama dengan 1 kali ArCa tadi 40 ditambah 2 kali ArO 16 tambah 2 kali 1 yaitu ArH
sama dengan 40 tambah 32 tambah 2 sama dengan 74. 2 Mr Al2 SO4 3 kali. Kita hitung dulu Al jumlahnya 2, S 3, U 12 sehingga sama dengan 2 kali ARL ditambah 3 kali ARS ditambah 12 kali ARU sama dengan 2 kali 27 ditambah 3 kali 32 ditambah 12 kali 16 dengan 54 tambah 96 tambah 192 sama 342. 3 MrC2H5OH. Kita hitung dulu atom C 2, atom H 6, O1 sehingga sama dengan 2 kali ARC tambah 6 kali ARH tambah 1 kali ARU sama dengan 2 kali 12 ditambah 6 kali 1 ditambah 1 kali 16 sama dengan 24 tambah 6 tambah 16 sama dengan 46. 4 Mr H2C2O4 2H2O. Kita hitung dulu atom H jumlahnya 6, C 2, O 6 sehingga kalau kita cari jadi 6 kali ARH tambah 2 kali ARC tambah 6 kali ARU sama dengan 6 kali 1 tambah 2 kali 12 tambah 6 kali 16 sama dengan 6 tambah 24 tambah 96 sama dengan 126. Kita lanjutkan yaitu mengenai mol. Apa itu mol? Sebelum kita bahas mengenai mol, kita tahu mengenai lusin. Lusin itu untuk menyatakan sekumpulan zat yang jumlahnya 12 biji. Jadi satu lusin, ya, benda apa saja kalau isinya satu lusin pasti isinya 12. Contoh ton untuk menyatakan sekumpulan zat yang jumlahnya 1000 kg. Jadi 1 ton itu sama dengan 1000 kg. Mol itu menyatakan jumlah zat dalam kimia. Jadi untuk menyatakan berapa jumlah zat dalam kimia itu dinyatakan dalam bentuk mol. 1 mol itu besarnya sama dengan bilangan Avogadro atau tetapan Avogadro yang besarnya 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel yang diberi lambang L. Jadi L itu sama bilangan Avogadro atau tetapan Avogadro itu harganya 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Kita lanjutkan hubungan mol dan jumlah partikel. 1 mol zat itu banyaknya zat tersebut yang mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Satuan partikel itu bisa atom, molekul, atau ion. Jadi 1 mol zat-zatnya itu apa saja kalau dihitung sama dengan 1 mol itu besarnya pasti 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Sehingga dapat kita tuliskan rumus X sama dengan N kali 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Atau N sama dengan X per 6,02 kali 10 pangkat 23 kali 1 mol atau kali mol. Di mana N itu menyatakan jumlah mol, satuannya mol. X menyatakan jumlah partikel, satuannya itu bisa atom, molekul, atau ion. Kalau unsur satuannya atom. Kalau senyawa itu satuannya adalah molekul. Kalau kation atau anion satuannya adalah ion. Contoh soal. Berapa jumlah partikel atom, molekul, atau ion dari 1 0,5 mol besi, 2
2 0,02 mol gula. Jawab 0,5 mol besi. Kita tahu bahwa besi itu merupakan unsur. Karena besi merupakan unsur, maka satuannya adalah atom. 0,5 kali 6,02 kali 10 pangkat 23 atom. Sangat 3,01 kali 10 pangkat 23 atom. 2 0,02 mol gula. Gula itu merupakan suatu senyawa, maka satuannya adalah molekul. Jadi sama dengan 0,02 kali 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul, sama dengan 0,012 kali 10 pangkat 23 molekul, atau 1,2 kali 10 pangkat 21 molekul. Contoh, berapa mol zat yang terdapat pada 1 12,04 kali 10 pangkat 22 atom Na, 2 3,01 kali 10 pangkat 24 molekul CaCO3. Ini ada kebalikan. Kalau yang tadi itu disuruh membuat menjadi mol, kalau ini dari mol menjadi partikel. Jawab, jadi 12,04 kali 10 pangkat 22 atom Na, ini berapa mol? 12,04 kali 10 pangkat 22 dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23 kali 1 mol, sama 2 kali 10 pangkat min 1 mol, atau 0,2 mol. 2 3,01 kali 10 pangkat 24 molekul CaCO3 berapa mol? Di sini ada 3,01 kali 10 pangkat 23 dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23 kali 1 mol. Jadi 3,01 dibagi 6,02 kan setengah. Terus 10 pangkat 24 dibagi 10 pangkat 23 kan 10. Karena kalau bilangan pangkat itu kalau dibagi sama dengan dikurangi, sehingga ketemunya adalah 5 mol. Kita lanjutkan, yaitu hubungan antara mol dan massa molar. Massa molar adalah massa mol zat yang dinyatakan dalam gram. Jadi satuan dari massa molar atau massa adalah gram. Karena untuk mencari gram maka kita harus tahu dulu yaitu massa atom relatif dan massa rumus relatif. Kita tuliskan dulu rumusnya, berarti M itu sama dengan N kali MR kali 1 gram. Atau N sama dengan M per MR kali 1 mol. M itu menunjukkan massa molar atau massa, itu satuannya gram. N itu menunjukkan jumlah mol, satuannya adalah mol. Contoh, berapa jumlah gram yang terdapat pada 0,4 mol Ca, 2 0,25 mol Al2SO4 3 kali. Kita jawab nomor 1, 0,4 mol Ca itu berapa gram? Karena dirubah menjadi gram, kita harus tahu dulu yaitu ArCa. Jadi 0,4 kali ArCa. ArCa itu adalah 40 kali 1 gram, sangat 16 gram. 2 0,25 mol Al2SO4 3 kali. Maka kita harus tahu dulu MR Al2SO4 3 kali. Jadi 0,25 kali MR Al2SO4 3 kali 1 gram. 0,25 kali 2 kali Al tambah 3 kali ARS ditambah 12 kali ARO kali 1 gram. Sama dengan 0,25 kali 2 kali 27 tambah 3 kali 32 tambah 12 kali 16 kali 1 gram. Sama dengan 0,25 kali 54 tambah 96 tambah 192 kali 1 gram. Sama dengan
0,25 kali 342 kali 1 gram. Jadi 85,5 gram. Berapa mol yang terdapat pada 12 gram Fe? 236 gram H2O. Kalau tadi dari mol dirubah menjadi gram, kalau ini dari gram dirubah menjadi mol. Jawab 28 gram Fe. Jadi 28 dibagi ArFe kali 1 mol. Jadi 28, ArFe itu 56 kali 1 mol. Sama dengan setengah mol. 36 gram H2O. Berapa mol? Jadi 36 dibagi mrH2O kali 1 mol. Jadi 36 dibagi 2 kali ARH ditambah 1 kali ARO kali 1 mol. Jadi 36 dibagi 2 ditambah 16 kali 1 mol. Jangan 36 dibagi 18 kali 1 mol sama dengan 2 mol. Kita lanjutkan yang ketiga, yaitu hubungan mol dan volume gas atau volume molar gas. Volume tiap mol gas disebut volume molar. Volume molar itu diberi simbol V. Besar V itu tergantung pada suhu dan tekanan. Pada ilmu kimia itu diukur pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Itu disebut dalam keadaan STP atau dalam keadaan standar yang besarnya sama dengan 22,4 liter. Sehingga dapat kita tuliskan rumus V sama dengan N kali 22,4 kali 1 liter. Atau N sama dengan V per 22,4 kali 1 mol. V itu menyatakan volume molar, N menyatakan jumlah mol. Volume molar itu satuannya adalah liter, N jumlah mol itu satuannya adalah mol. Contoh, berapa jumlah volume molar gas yang diukur pada keadaan STP atau standar? (0,3 mol CO2, 2 0,04 mol CH4. Jawab 1. 0,3 mol CO2 berapa liter? Karena dalam keadaan STP, jadi dikalikan 22,4 liter. Sama dengan 6,72 liter. 2, 0,04 mol CH4 berapa liter? Jadi 0,04 kali 22,4 kali 1 liter. Sama dengan 0,896 liter. Contoh, berapa mol yang terdapat pada 11,2 liter gas Cl2 pada STP. Jadi yang tadi itu dari mol menjadi liter, yang ini dari liter dirubah menjadi mol. 4.480 ml gas SO3 pada STP. Jawab di 11,2 liter gas Cl2 pada bahan standar atau STP berapa mol? Sama dengan 11,2 liter dibagi 22,4 liter kali 1 mol. Itu sama dengan setengah mol atau 0,5 mol. Kedua, 4.480 ml gas SO3 pada dalam keadaan standar berapa mol? Jadi 4,48. Di sini satuan mililiter dirubah menjadi liter. 4.480 ml dirubah menjadi liter kan bagi 1000. Tinggal 4,48 dibagi 22,4 kali 1 mol. Itu sama dengan 0,2 mol.
Kita lanjutkan mengenai tetapan gas ideal. Rumus tetapan gas ideal itu dapat kita tuliskan PV sama dengan N kali R kali T. P itu menyatakan tekanan, satuannya adalah atmosfer. V itu menyatakan volume, satuannya adalah liter. N itu menyatakan jumlah mol, satuannya mol. R itu tetapan gas umum, besarnya 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin. T itu bukan suhu mutlak, itu besarnya 273 ditambah suhu derajat Celcius. Contoh soal, berapakah volume 56 gram gas nitrogen atau N2 yang diukur pada suhu 20 derajat Celcius dan tekanan 2 atm atau atmosfer jika diketahui ARN sama dengan 14. Diketahui R sama dengan 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin. Jawab, kita ketahui dulu M sama 56 gram, T 27 derajat Celcius, P 2 atmosfer. Ditanya V, kita cari dulu M, N-nya kita rubah dulu dalam bentuk mol. Jadi 56 dibagi MR N2 kali 1 mol sama dengan 52 dibagi 2 kali ARN kali 1 mol sama dengan 5 dibagi 2 kali 14. ARN tadi kan 14 kali 1 mol. Jadi 56 dibagi 28 kali 1 mol sama dengan 2 mol. Kita terus cari T atau suhu mutlak. Suhu dalam derajat Celcius 27. Jadi suhu mutlaknya adalah 273 ditambah 27. Sehingga jumlahnya adalah 300 derajat Kelvin. Rumus PV sama dengan N kali R kali T. Jadi P itu 2. V yang ditanya. N 2, R 0,082, suhu mutlak 300, sehingga V sama dengan 0,082 kali 300, atau V sama dengan 24,6 liter. Kita lanjutkan hubungan jumlah mol, massa molar, volume molar, dan jumlah partikel. Jadi keempat-empatnya antara mol, massa molar, volume molar, dan jumlah partikel. Ini dapat kita hubungkan. Mol dengan massa. Dari mol ke massa atau massa molar dikalikan AR atau MR. Sebaliknya dari massa molar atau massa menjadi mol itu dibagi dengan AR atau MR. Mol menjadi jumlah partikel. Kalau dari jumlah partikel menjadi mol, itu ada dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Kalau dari mol menjadi jumlah partikel dikalikan 6,02 kali 10 pangkat 23. Sekarang hubungan antara mol dengan volume. Kalau dari volume menjadi mol dibagi 22,4 liter. Sebaliknya dari mol menjadi volume itu dikalikan 22,4 liter. Jadi di sini dapat kita simpulkan kalau dari mol baik berubah menjadi massa molar, jumlah partikel atau volume molar itu dikalikan. Tinggal kita hafal. Sebaliknya kalau dari massa molar, jumlah partikel, volume molar menjadi mol itu dibagi. Jadi kalau dari mol itu kali, ke mol dibagi. Tinggal Anda lihat angka pengali dan angka pembagi. Volume molar gas itu diukur pada keadaan yaitu STP standar yaitu suhu 0 derajat
Celcius, tekanan 1 atmosfer. Contoh soal, berapa jumlah partikel? Satuannya itu atom atau molekul. Dari 12 gram CH3COOH, 5,6 liter gas NH3 pada keadaan standar. Jika diketahui ARC 12, H1 dan O sama dengan 16. Jawab nomor 1. 12 gram CH3COOH itu sama dengan berapa molekul? Berdasarkan hubungan tadi, sebelum kita merubah ke dalam bentuk molekul, kita rubah dulu dalam bentuk mol. Jadi 12 gram CH3COOH berapa mol? Jadi di sini ada 12 dibagi mR CH3COOH kali 1 mol. Sama dengan 12 dibagi 2 kali ARC tambah 4 kali ARH tambah 2 kali ARO kali 1 mol. Sama dengan 12 dibagi 2 kali 12 tambah 4 kali 1 tambah 2 kali 16 sama dengan 1 mol. Sama dengan 12 dibagi 24 tambah 4 tambah 3, 2 kali 1 mol. Sama dengan 12 per 60 kali 1 mol. Sama dengan 1/5 kali 1 mol. Sama dengan 0,2 mol. Setelah itu, ketemu mol, kita baru rubah ke dalam bentuk molekul. 0,2 mol berapa molekul? Jadi sama dengan 0,2 kali 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul. Sama dengan 1,204 kali 10 pangkat 23 molekul. Kita lanjutkan. Nomor 2, 5,6 liter gas NH3 pada keadaan standar berapa molekul? Jadi seperti tadi, kita rubah dulu dalam bentuk mol. Jadi dari liter rubah menjadi mol. Sama dengan 5,6 dibagi 22,4 kali 1 mol. Sama dengan 1/4 kali 1 mol. Atau 0,25 mol. Setelah itu baru dari mol kita rubah menjadi molekul. Jadi 0,25 mol gas NH3 berapa molekul? Jadi 0,25 kali 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul sama dengan 1,505 kali 10 pangkat 23 molekul. Baiklah, kita lanjutkan, kerjakan soal-soal berikut. 1. Hitunglah MR dari rumus kimia berikut. A. Mg3PO4 2 kali. B. CaCH3COO 2 kali. C. NH4 2 kali SO4. Jika diketahui ARH 1, Cl 35,5, O 16, Mg 24, P 31, Ca 40, C 12, N 14, S 32. 2. Berapa gram massa yang terdapat pada A. 0,25 mol NH4OH, B. 1,505 10 pangkat 23 molekul KNO3. Jika diketahui ARN 14, H1, O16, K39. 3. Berapa jumlah molekul yang terdapat pada A. 0,03 mol NaNO3, B. 5.600 ml gas SO3 pada keadaan standar. 4. Berapa gram massa yang terdapat pada 5,6 liter gas amonia NH3 diukur pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 7 atmosfer.
jika diketahui R sama 0,082 liter atmosfer mol Kelvin, ARN 14 dan H sama dengan 1. Demikianlah pertemuan pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita akhiri, tolong Anda kerjakan dengan baik-baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.